Selanjutnya, pada graf di samping, ada derajat setiap simpul ditujukan pada masing-masing simpul. Nah, tinjauan pada graf G4, di sini ada G4, di in 1, jadi kalau yang ini itu ada arahnya. Nah, di D1, D in 1 misalnya, di simpul 1, arah yang keluar itu hanya 1 ke 2. Sementara ada arah yang masuk, itu ada 2, dari 2 dan dari 3. Untuk simpul 1, karena yang keluar itu hanya 1, jadi di out 1 itu bernilai 1. Sementara untuk yang masuk, dari 2, dari 3 itu ada 2, maka di in 1 itu bernilai 2. Begitu juga untuk 2, 3, ya kita lihat dari arahnya. Kalau dia keluar itu disebut sebagai di out, kalau dia masuk ke simpul itu kita sebut sebagai di in. Selanjutnya ada lemah jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G adalah VI, maka penjumlahan dari itu adalah sigma dari V dengan elemen dari V, dari dV atau derajat simpulnya adalah 2 dikali dengan E. 2 dikali dengan jumlah sisinya. Nah, misalnya di sini ada graf G1, itu D1 kan memiliki 2 derajat. D2 memiliki 3 derajat, D3 memiliki 3 derajat, D4 memiliki 2 derajat. Nah, sini berarti kita tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2, itu adalah 10. Nah, kalau kita hitung, jadi di sini ada 2 kali jumlah sisinya. Di sini ada jumlah sisinya adalah 5, maka jumlah keseluruhan dari jumlah keseluruhan di sini adalah 2 dikali itu, yaitu 2 kali 5, yaitu 10. Begitu juga untuk graf G2 dan G3. Selanjutnya, jalur adalah urutan simpul di mana setiap 2 simpul berurut-urut terhubung langsung oleh sisi. Jika semua simpul berbeda, maka disebut jalur sederhana atau simple path. Tinjau graf G1. Misalnya di sini ada graf G1. Ada lintasan 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4. Ada lintasan dengan baris sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Jadi di sini ada kita lintasan 1, 2, ada 2, 4, ada 4, 3. Nah, itu lintasan 1, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Nah, lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Karena di sini ada 3 sisi ya. 1, 2, 2, 4, 4, 3. Ada 2 sisi. Jadi panjangnya adalah 3. Sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Tinjau graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Jadi sini simpul 1, 2, 3, 1. Itu adalah sebuah sirkuit, membuat segitiga. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3, karena ada 3 sisinya. Selanjutnya, dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V2, V1 ke V. G disebut graf terhubung jika untuk semua pasang simpul V1 dan Vj dalam himpunan V terdapat lintasan dari Vi ke Vj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Jadi di sini, kalau misalnya dia disebut sebagai terhubung, kalau grafnya itu yang tidak berarah, itu terhubung. Itu hanya graf terhubung. Nah, misalnya ada dua simpul, di sini ada misalnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika dia memiliki arah, lalu kita hilangkan arahnya, jika graf tersebut memiliki arah, jadi ada tanda panah, jadi mereka terhubung. Tapi jika tanda panahnya dihilangkan dan mereka tidak terhubung, maka itu disebut sebagai terhubung lemah. Mereka punya arah, dan arahnya itu saling menghubungkan antara 1 dan 2 misalnya. Ini saling menghubungkan, maka itu disebut sebagai terhubung kuat. Tapi kalau misalnya dia tidak terhubung, di sini misalnya hanya ada
2 dan 4, ini hanya satu hubungan dari 2 dan 4, tetapi tidak ada dari 4 ke 2. Tapi kalau misalnya kita hilangkan arahnya, maka ada koneksi antara 2 dan 4 dan 4 dan 2. Itu disebut sebagai hubungan lemah. Tapi kalau misalnya ada yang terhubung dan ada arahnya, dua-duanya memiliki hubungan, maka itu disebut sebagai terhubung kuat. Terakhir, studi kasus jaringan komputer dan sosial media. Analisis jaring sosial memanfaatkan struktur graf untuk merepresentasikan dan menganalisis hubungan antara individu atau entitas dalam sebuah jaringan. Dalam kasus ini, graf digunakan untuk memetakan interaksi pengguna di media sosial seperti Facebook, di mana simpul merepresentasikan individu dan sisi menunjukkan hubungan atau interaksi antara pengguna. Dengan bantuan alat analisis graf seperti Galvi atau Centrifuge, informasi ini dapat digunakan untuk mengungkap pola komunikasi tersembunyi, identifikasi tokoh kunci, sehingga pengambilan keputusan berbasis data sosial dalam berbagai konteks, termasuk pemasaran, keamanan, dan ilmu sosial. Jadi setiap hubungan di Facebook misalnya, A berteman dengan B, B berteman dengan C, itu memiliki hubungan antara mereka. Maka dari situ Facebook memiliki algoritma misalnya, jika A dan B itu berteman dan A dan B memiliki banyak teman yang sama, kemungkinan B ini dan B memiliki teman C, kemungkinan A juga mau memiliki teman C, semacam itu. Kadang-kadang kita bisa melihat algoritma yang seperti itu. Demikian, terima kasih banyak.